Selamat siang semua. Ya, saya tidak ingat dengan 14 Februari. Ya, tapi kami juga nggak pernah merayakan 14 Februari kok ya. Saya sama Henny, jadi it's okay. Kami malah siap-siap untuk bootcamp. Siap-siap. Andre ikut, siap-siap untuk bootcamp Purity karena Henny sama Andre ikut dan nggak tahu siapa yang ikut lagi. Bootcamp Purity. Bagi saya, bagi yang belum ikut ya, bagi saya bootcamp itu luar biasa. Itu kayak kehidupan kita terus dipres 3 hari gitu. Ya saya ikutnya sudah kerja, jadi betul-betul merasakan sekali. Kehidupan kita kemudian dipres dalam 3 hari dan keluar semua yang jadi pemikiran pada saat banyak hal gitu ya. Bootcamp Humble itu bicara tentang bagaimana akan menghancurkan kesombongan kita, ternyata sombong sekali gitu kan. Terus yang Purity, bagaimana nanti menjaga hati. Saya sangat terberkati dan ikut bootcamp jadi titik balik. Salah satu dari titik balik hidup beneran. Mengambil keputusan yang mempengaruhi keputusan saya. Banyak keputusan yang lain. Jadi bagi yang belum ikut bootcamp, ayo yang sudah humble, belum daftar Purity rasanya sekarang hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir karena nanti malam sudah ada pertemuan. Beneran, kita siapkan hati. Siapkan hati ikut gitu ya. Jadi bagi yang belum bisa hubungi itu, tuanya itu. Ya, Tommy. Karena pada saat karena kita banyak tahu tentang kasihnya Tuhan. Kita banyak tahu tentang janji-janji Tuhan. Kita tahu Tuhan itu berkuasa. Siapa yang gak tahu gitu kan. Kita tahu semua itu. Dan kita tahu kalau berdoa menyembah Tuhan itu penting. Cuma yang jadi hal adalah walaupun tahu belum tentu kita mau. Saya banyak berbicara dengan mahasiswa gitu ya, anak-anak muda, jadi merasa muda terus sekarang pegang Kindle lebih muda lagi gitu kan, sama OSI, jadi ketemu, jadi banyak melihat bahwa generasi sekarang yang sebenarnya termasuk kita gitu ya, sangat mudah untuk being distracted, sangat mudah teralihkan perhatiannya. Jadi mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita tahu kita seharusnya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana hati kita pada saat menyembah. Kita tahu dalam pikiran kita berdoa itu penting gitu kan. Dan kita mau. Tapi seringkali nggak dilakukan gitu. Jadi pada saat bercakap-cakap gitu. Kemudian saya merasa, ayo berdoa. Karena ada banyak hal, bukan banyak hal. Semua hal itu di luar kemampuan kita. Semua hal, tidak ada yang bisa kita kendalikan sebenarnya kan. Ada kejadian-kejadian yang satu demi satu terjadi dan kadang-kadang bikin kita terkaget-kaget karena bukan seperti yang kita rancang, yang kita kehendaki, tapi itu yang dikehendaki Tuhan karena Tuhan ingin kita tahu apa yang Dia kehendaki. Tuhan ingin kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi pada saat saya bilang, ayo berdoa. Terus beberapa waktu belakangan ini dan ke depan juga ada cukup banyak worship night yang mungkin akan diadakan. Bukan tentang worship night-nya ya. Karena sebenarnya worshiping God, berdoa sama Tuhan, itu ada hubungan pribadi, urus dewe, hubungan sendiri sama Tuhan, itu yang penting. Tapi pada saat kita worship night juga penting, bisa bersama-sama, satu kongregasi, satu jemaat, memuji Tuhan, menyembah gitu, terpesona, terkagum-kagum sama Tuhan. Mengeluarkan isi hati untuk memuji Tuhan gitu kan, itu juga penting. Cuma ada beberapa kali kesempatan saya melihat bahwa cukup banyak yang kehilangan kemampuan untuk menyembah Tuhan. Kehilangan kemampuan untuk merasakan Tuhan itu baik loh. Padahal tahu Tuhan itu baik. Mau nyembah. Cuma kayak gak connect saja gitu. Tapi kalau connect sama YouTube cepet banget. Connect sama TikTok cepet gitu. Gampang sekali. Connect sama sesuatu yang baru yang
Pokoknya bagaimana gitu, cepat sekali. Tapi begitu bukan sama Tuhan, kayak sulit gitu. Berusaha keras. Ini generasi sekarang ada generasi yang luar biasa Bapak Ibu. Kita hidup di generasi yang luar biasa dengan informasi yang luar biasa. Dan anak-anak kita, remaja sekarang, anak muda sekarang itu keren banget. Mereka generasi yang sangat open minded, mereka sangat berpotensi dan bertalenta. Tapi saking berpotensinya jadi cenderung menggunakan kekuatan sendiri. Sebabnya kita mungkin perlu ya, yang punya anak, ponakan, keluarga, cucu. Perlu mengajarkan. Itu sebabnya kenapa kok ayat ini pada saat saya baca, saya dengar. Langsung pop up. Langsung kayak berdoa itu penting. Penting sekali. Anak-anak kita bisa nggak tahu itu. Dan kita bisa tahu, mau. But we don't do it gitu. Kita tidak melakukan, mungkin karena terlalu sibuk. Mungkin karena ada hal ini, hal itu. Jadi berdoa itu penting. Rasanya saya nggak perlu ngomong ini, tapi semua sudah tahu. Berdoa itu penting. Ayat ini, saya mau ajak kita semua untuk baca. Efesus 3, 14 sampai 21. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Paulus berdoa begini. Dengan semua hal yang sudah dikatakan dari Efesus 1 sampai Efesus 3 ayat 13. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dan Paulus ini berdoa, mendoakan orang-orang percaya. Dia bukan sedang mendoakan orang-orang yang tidak percaya, dia sedang mendoakan orang-orang percaya. Dan Paulus ini percaya, Paulus ini guru, Paulus ini tahu semua janji Tuhan dan dia sangat yakin bahwa janji Tuhan semua akan tergenapi, betul ya? Tapi dia tetap berdoa dan dia berdoa dengan sujud kepada Bapa. Penting sekali karena Paulus juga melakukannya dan dia memberikan contoh dan dia memberitahu kita bahwa sujud kepada Bapa itu penting. Yang daripadanya semua turunan yang ada di surga dan di atas bumi menerima namanya. Kita semua menerima nama dari Allah Bapa ya, sebagai anak-anak Tuhan. Aku berdoa, Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita akan telusuri satu-satu ini tapi kita baca dulu semua. Aku berdoa supaya sehingga oleh imanmu. Saya baca itu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih-Nya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Supaya kita semua orang percaya bersama-sama, kita semua bersama-sama dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal di sini pakai kata khusus yang artinya mengenal secara pribadi. Dengan pengalaman pribadi. Mengenal secara pribadi dengan pengalaman pribadi akan kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan bahkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa yuk. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan. Bukan karena pendengaran dan manusia, tapi biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara pada kami masing-masing. Sehingga kami bisa menyadari pentingnya ini. Sehingga Tuhan sendiri yang berbicara pada kami. Bukakan, singkapkan selubung itu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Paulus berdoa. Dan dia sujud di hadapan Bapa untuk berdoa
Dan apa yang dia doakan? Dia mendoakan supaya semua hal yang terjadi, semua hal yang Tuhan mampu lakukan. Kalau Paulus berdoa, mendoakan sesuatu, pada saat kita berdoa, mendoakan sesuatu gitu ya. Berarti kita mendoakan sesuatu yang kita yakin Tuhan akan lakukan. Betul ya? Kita mendoakan sesuatu yang kita yakin Tuhan sanggup lakukan. Dan sebenarnya bahasa Yunani itu, bahasa di Alkitab itu sangat menarik. Karena ada banyak konten-konten intonasi, ada penekanan-penekanan yang kadang-kadang kita tidak bisa baca gitu. Kita tidak bisa dalam baca. Tapi mereka yang ahli itu memberikan penekanan-penekanan itu. Saya pakai Discovery Bible. Saya sempat beli kapan hari pas waktu itu lagi diskon besar-besaran gitu. Lumayan sekali, jadi saya langsung bilang sama, kan perlu ngomong kan ya. Mau beli itu. Karena cukup mahal. Tapi menarik sekali, senang membacanya. Saya senang sekali membaca itu. Karena ada banyak diberitahukan penekanan-penekanan yang tidak terbaca kadang-kadang. Dan apa yang didoakan sama Paulus, sekali lagi pada saat Paulus berdoa, itu artinya pada saat kita berdoa, itu artinya kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan yang kita doakan. Kan gitu. Dan Paulus juga demikian. Dia berdoa sesuatu yang dia tahu Tuhan janjikan. Ini Tuhan janjikan. Dia berdoa sesuatu yang dia tahu Tuhan sanggup lakukan. Tapi penekanan di bahasa asli memberitahukan bahwa Tuhan sebenarnya sudah melakukan yang Paulus doakan. Luar biasa bukan? Ini sudah dilakukan, nanti kita baca sesuatu ya. Sudah dilakukan di dalam hidup kita, tapi masih didoakan. Masih didoakan dengan bersujud. Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita percaya sama Tuhan, kita tahu Tuhan sanggup, kita tahu janji-janji Tuhan. Justru kita perlu mendoakannya. Justru kita perlu sujud, menyembah. Karena dengan sujud menyembah, maka semua yang sudah dilakukan ini akan terbuka. Akan kita bisa alami. Sudah terjadi, kitanya saja yang gak mengalami gitu. Sudah terjadi, kitanya saja yang gak sadar. Sudah terjadi, kitanya saja yang tidak bisa terbuka segala sesuatu untuk melihat bahwa ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sadar, gak maksimal jadinya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Kalau tidak diarahkan, kalau kita tidak menghidupi, ya kita tidak mungkin bisa mengarahkan kalau kita tidak menghidupi. Ya, percuma. Kita tidak akan bisa mengarahkan kalau kita tidak menghidupi. Kita tidak akan bisa mengarahkan menjadi teladan karena keluarga kita akan melihat bukan apa yang kita ajarkan dengan mulut. Keluarga kita melihat apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan. Teman-teman sekantor kita tidak melihat apa yang kita katakan. Pintar ngomong gitu. Saya dulu dari nggak terlalu pintar ngomong sekarang jadi lumayan pintar ngomong gitu ya. Tapi nggak melihat itu, tapi melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, keputusan-keputusan yang kita ambil, pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil. Dan itu butuh kekuatan dari Tuhan yang sudah diberikan. Tapi yang tetap perlu didoakan. Yang tetap perlu kita dapat dengan menyembah Tuhan. Sudah dapat. Tapi perlu kita rasakan. Itu pintunya untuk bisa memahami. Itu pintunya untuk bisa mengetahui. Itu pintunya untuk bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Doa Paulus. Supaya Allah Bapa dengan segala kemurahan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita. Yang dikuatkan dan dikukuhkan adalah orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah bilang Tuhan Yesus adalah, yang sudah mengaku dengan mulut
dan dengan hati percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan dikuatkan. Dikuatkan itu bahasa aslinya kratayoo. Saya sampai dengar soundnya. Agak sulit tetap untuk mendengar. Artinya bukan dikuatkan secara fisik. Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu semua. Kekuatan fisik kita semakin lama akan semakin melemah. Kalau ngomong sama yang ibadah pagi agak sulit mengerti mereka. Kalau yang ini rasanya lebih gampang dipahami ya. Agak sedikit melemah. Saya angkat barang, udah mulai sakit punggung. Kan enggak sakit bagaimana, tapi kayak ada rasa krenyes-krenyes, semut-semut yang aduh, what happened gitu loh. Padahal dulu kan enggak. Gitu. Naik tangga, mengejar ayah atau mengejar apa, langsung kerosok. Padahal saya masih merasa sangat, karena ketemunya sama mahasiswa, ya kan? Mahasiswa ganti dan berganti dan semakin tua. Sorry ngelihatnya kok ke sana. Tapi saya melihat yang umur mahasiswa terus. Jadi kadang-kadang merasa, wah. Ya, kecuali kalau ada beberapa kesalahan, misalnya nggak kenal seseorang baru saya mengaku, aduh maaf ya saya lupa, sudah tua. Ya menyalahkan. Tapi kalau hal yang lain nggak mau. Tapi kita menyadari bahwa kekuatan yang Tuhan berikan di sini yang kratayoo itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan mental, jiwa. Dapatnya dari mana? Karena diberikan di dalam batinmu. Bahasa aslinya inner self. Roh kita, tubuh roh kita yang diperkuat sama Tuhan dengan kekuatannya. Dan hal yang lain yang menarik adalah pada saat diberitahukan menguatkan dan meneguhkan, itu artinya bukan kita cuma sekedar ngambil kekuatan dari Tuhan dan bisa jadi kuat. Bukan. Tuhan kasih loh kekuatan itu. Tapi kekuatannya dia cuma dikasih ke kita. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada masalah, gak ada mental health dan segala macam. Kenapa? Karena kuat di dalam roh. Menguatkan secara mental, jiwa, segala sesuatu. Kenapa? Karena yang diperkuat adalah tubuh dalam kita. Tubuh dalam kita diberikan kekuatan. Roh kita diberikan kekuatan. Dan dia akan mempengaruhi jiwa kita. Pikiran, kehendak, dan perasaan. Yang kita butuh kekuatan. Gelombang kehidupan. Atau mau diistilahkan apa? Gelombang, ombak, topan, badai. Ada topan gak? Topan badai, kehidupan. Asam garam kehidupan. Apalagi istilahnya? Banyak hal kan yang kadang-kadang terjadi secara mendadak dan bisa menggulung kita. Kita akan tergulung pada saat tidak kuat. Dan kita akan tergulung pada saat kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan menjanjikan dan dia sudah. Kita sama-sama berpegang. Yang semua yang orange itu sudah diberikan. Kalau ada permasalahan itu kita sudah diberikan kekuatan. Ada di dalam kita. Untuk menyelesaikannya dengan kehendak Tuhan. Ada. Kita yang saja yang gak sadar. Bagaimana caranya untuk sadar? Untuk terbuka semua itu. Sujud. Di hadapan Bapa. Ada sesuatu sujud di hadapan Bapa. Yang jadi masalah si jahat luar biasa ya. Maksudnya dunia luar biasa. Kalau ada sesuatu kita akan sibuk. Kita akan lebih baik mengerjakan. Dan kita berpikir bahwa itu sesuatu yang lebih efektif untuk memanfaatkan waktu kita. Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan. Dan memikirkan strategi untuk masalah-masalah yang ada. Terus kita menghabiskan waktu untuk mengerahkan segala kekuatan kita gitu ya. Yang kita dibuat lupa untuk
sujud di hadapan Bapa. Kalaupun ada waktu untuk sujud, itu pun masih kita nggak tahu loh. Ada banyak yang nggak tahu how to connect. Bagaimana cara berdoa. Gimana cara nyembah. Duduk diam tapi kepala ada di mana-mana gitu ya. Duduk diam tapi langsung strategi ini saya akan beginikan. Jadi saya akan begini, saya akan begini. Jadi saya akan begini, lalu saya akan begini. Familiar Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan begini dan saya akan begini, lalu saya begini dan saya. Kamu mulai menyalahkan orang lain. Kenapa kok dia begini? Kenapa dia begitu? Jadi saya akan. Padahal sujud di hadapan Bapa. Nanti kita akan bicara apa yang dimaksud dengan sujud di hadapan Bapa. Tekanan, gelombang kehidupan, keuangan, pekerjaan, keluarga, anak, pasangan, keluarga besar, ya kan? Kebutuhan, sakit penyakit mungkin, atau ada kehilangan, kesulitan, salah pahaman, fitnah, kerugian, bohongan, penipuan. Maksudnya ada banyak hal yang terjadi dan we cannot control that, right? Kita nggak bisa kendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yaitu sujud di hadapan Bapa. Bagaimana kita dengan semua carut marut gitu ya, dengan semua hal yang terjadi, kita bisa menempatkan Kristus sebagai prioritas utama. Kita masih bisa sujud, kita masih bisa melayani, kita masih bisa menginjili. Itu butuh kekuatan, butuh keteguhan oleh Roh Tuhan di dalam kita. Ya kan? Nggak bisa pakai sendiri. Nggak bisa. Apalagi yang didoakan oleh Paulus. Paulus berdoa kekuatan dari Tuhan. Dan oleh imanmu Kristus diam di dalam kita. Ini dua hal yang akan terjadi secara simultan. Dua hal yang bukan satu menghasilkan satu. Bukan ini yang terdahulu kemudian itu hasilnya. Bukan. Ini dua hal yang langsung terjadi. Pada saat kita datang kepada Bapa, dua hal ini langsung terjadi. Bagaimana Kristus tinggal di dalamku. Bagaimana Kristus tinggal di dalam kita. Firman Tuhan di dalam kita. Kita belajar firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan itu akan dikuatkan sekaligus. Kenapa? Karena kekuatan Roh Tuhan itu ada dalam Kristus. Yang tinggal di dalam kita. Sekali lagi, yang bisa dilakukan sujud. Menyembah Tuhan. Sujud. Kemudian dikatakan dua kondisi ini, dua kondisi di mana kita dikuatkan gitu ya. Dikuatkan kemudian Kristus tinggal di dalam kita. Itu disebut di sana adalah suatu kondisi di mana hidup kita yang berakar dan berdasar. Karena dikatakan kan hidup yang berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Pada saat kita berakar, karena saya orang konstruksi ya, jadi mikirnya kan pondasi ya. Pada saat kita berakar, berdasar, akar dan dasar kita itu yang akan menentukan seberapa besar bangunanku. Kamu bangunan semakin tinggi, kau harus buat pondasi semakin ke dalam. Kamu buat semakin besar, kau perlu buat pondasi yang lebih besar. Kamu buat bangunan yang panjang, kau perlu pondasi yang panjang, lebar. Sehingga pada saat bangunan itu terbangun, maka kita akan mengalami dan bisa memahami betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa tingginya kasih Tuhan.
betapa lebarnya, betapa panjangnya. Mereka yang tidak punya tidak punya Kristus sebagai dasar hidupnya, yang tidak berakar dan berdasar di dalam Kristus. Bagaimana cara merasakan dan mengalami, punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus pada saat bangunannya mulai membesar? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena pondasinya kecil. Tapi semua ini Tuhan yang buat. Bagian kita yang bisa kita lakukan. Karena ini semua nggak bisa kita lakukan kan? Ya kan? Ini nggak bisa kita lakukan. Tuhan yang lakukan. Bagian kita yang bisa kita lakukan, pintunya yang perlu kita hidupi, kita lakukan. Kita bangun habit. Perlu kita ajarkan pergi ke anak-anak kita, keluarga kita. Pintunya adalah sujud di hadapan Bapa. Kadang-kadang kita berpikir untuk segala hal yang mungkin ada banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu dibersihkan gitu mungkin ya. Perlu dibersihkan, ada hal bagaimana saya berdoa, saya sulit untuk duduk diam karena ada begitu banyak gitu. Dan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan gak bagus juga yang mau dihentikan sulit sekali. Mungkin ada hal-hal yang kotor, hal-hal yang membuat hidup jadi kayak berantakan sekali gitu, yang sulit sekali untuk dibuang gitu ya. Tapi sebenarnya ini yang bisa kita lakukan. Tenggelam dan dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan dengan cara sujud dan menyembah, bersyukur. Saya sebenarnya mau bawa itu loh, Bapak Ibu Saudara. Mau bawa ember, gelas, air. Ini banyak eksperimen, semua sudah banyak yang tahu mungkin. Cuma saya takut basah jadi nanti saya dimarahin sama stayer. Mau bawa gelas, kemudian akan saya isi air. Gelas putih bening saya isi air, kemudian saya kasih tanah gitu ya. Nah kalau isi tanah kan kotor langsung itu, ya kan? Atau sesuatu yang menarik. Saya akan kasih warna, pewarna makanan yang sudah dihabiskan oleh ayah di rumah untuk mainan itu. Tetes merah, bagus kan ya. Tapi coklat, hijau, biru. Tapi begitu banyak warna dalam kehidupan, dalam air itu kan jadi coklat ya kan? Coklat dan hitam dan kotor. Kadang kita sudah tidak tahu bagaimana cara membersihkan ini. Bagaimana caranya. Salah satu cara satu cara yang bisa dilakukan adalah kita filter dia. Betul ya? Kita bisa ambil kotorannya, terus kita filter warnanya satu-satu, pakai yang mikronnya lebih kecil, saringannya, filternya semakin. Tapi itu butuh energi dan belum tentu bersih juga gitu kan. Cara yang termudah, ya, dibuang. Nah, tapi kosong dong nanti. Iya betul. Kalau dibilang bahwa sujud menyembah Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan supaya ini terjadi sehingga kita bisa paham, mengenal dan dipenuhi dan tenggelam dari kasih-Nya Tuhan, maka air itu sebenarnya gelas itu yang rencananya saya mau bawa tapi gak jadi itu. Kemudian dituangi air saja, dituangi tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan yang murni. Tuangi terus, bersih dia. Gelas itu dan berisi air, bersih. Gak percaya? Coba di rumah. Ini gak perlu disaring, gak perlu apa. Ayo kita sama-sama belajar dan mengajar, memberi teladan kepada anak-anak kita. Bahwa menyembah Tuhan itu, kalau ngomong penting, penting semua tahu. Tapi menyembah Tuhan itu dekat gitu. Bisa dinikmati. Ada romantisme tersendiri bersama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Mau mengeluh ya silakan mengeluh. Daudnya mengeluh tok. Banyak sekali keluhannya Daud. Tapi diakhiri dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Anak-anak datang. Ya gak apa-apa ya kita teruskan kan. Nyanyi.
Nyembah, apalagi kalau pas ada sisi di rumah gitu ya, ikut nyembah. Mereka melihat, mungkin kami belum mengajak mereka menyembah bersama sih. Kami belum, hanya berdoa bersama malam. Terus diskusi beberapa hal. Yang perlu dilakukan sudah ya. Tapi menyembah. Jadi ini masalah kebiasaan, bukan? Kebiasaan menyembah. Sehingga pada saat kita hidup dan berakar dan berdasar dalam kasih-Nya, maka kita akan paham. Tahu kasih-Nya Tuhan itu kayak apa. Dan itu tidak tergoyahkan. Orang yang paham, itu tidak tergoyahkan. Kalau tergoyahkan, berarti nggak paham. Atau memahami yang tidak benar. Berarti tidak tahu. Tidak kenal. Tidak kenal. Kenal di sini adalah pakai kata ginosko. Artinya kenal secara pribadi. Ada pengalaman-pengalaman. Orang yang kenal, orang yang paham, tidak akan tergoyahkan. Dan bisa dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Tuhan. Kita masing-masing seharusnya bisa membayangkan diri kita. Misalnya saya, seorang Roni yang penuh dengan kepenuhan Allah. Itu kerjanya hanya untuk Tuhan itu. Kerja di pekerjaan, tapi pikiran penuh untuk Tuhan. Di keluarga penuh untuk Tuhan. Kita bisa membayangkan itu. Kalau kita bisa membayangkan. Kenapa kita bisa membayangkan? Karena sudah dikerjakan. Sudah selesai. Jadi tanda baca, tanda intonasi yang ada di orange-orange ini semua itu adalah tanda yang menyatakan bahwa proses itu sudah selesai dikerjakan. Tinggalnya kita sadar atau tidak. Dengan cara apa? Sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah. Sedikit saja terkait ini. Jadi kita perlu untuk bangun habit. Satu lagi mungkin minta bantuan. Itu. Ayo kembali. Bangun habit. Beberapa hal terkait dengan sujud dan menyembah Tuhan. Dan ada banyak di Alkitab. Kita perlu belajar bagaimana sujud dan menyembah Tuhan gitu ya. Yang ada di dalam Alkitab. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu. Mungkin hanya 4 hal yang kita bahas hari ini. Bukan kita sebut saja hari ini. Yang berkaitan sama sikap tubuh. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Ini pada saat Tuhan Yesus ada di padang gurun. Dan percobaan ketiga sama iblis. Dia bilang sama iblis seperti ini. Hanya iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, melayani. Berbakti, menyembah. Menyembah dalam bahasa aslinya, tolong kembalikan yang tadi. Menyembah dalam bahasa aslinya adalah proskoneo. Ya, proskoneo. Ini menyembah. Menyembah yang bahasa aslinya itu mencium. Menjulurkan tangan mencium. Menjulurkan tubuh mencium tanah. Menyembah. Menyembah Bapak Ibu Saudara. Ya. Menyembah. Sampai ke lantai menyembah. Menyembah yang bukan cuma sikap tubuh saja. Tapi sampai ke dalam. Karena tunduk pada otoritas. Live Jesus High bicara tentang tunduk pada otoritas tertinggi. Dan Tuhan itu otoritas tertinggi. Menyembah yang kita betul-betul sembah Tuhan. Kalau sikap tubuh mungkin bisa diolah kadang-kadang gitu ya. Tapi bagaimana hati kita waktu menyembah? Tapi kita juga gak bisa bilang, oh sikap hati saya menyembah. Tapi sikap tubuh saya gak bisa. Itu sebabnya kenapa kok banyak yang berdoa dengan berlutut. Ya kan? Kenapa berlutut? Karena sakit. Kalau sakit kadang-kadang, saya tidak menganjurkan semua berlutut. Enggak. Tapi maksudnya ingatlah bahwa kita berdoa sehingga sikap tubuh kita hormat sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Sikap tubuh dan sikap hati sinkron.
sikap tubuh dan sikap hati sinkron, menyembah Tuhan, proskuneo. Dan tadi yang dikatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu berbakti itu artinya melayani. Melayani ini juga act of worship, tindakan worship. Dan di beberapa tempat, di beberapa ayat Alkitab, latreo ini ditranslate sebagai menyembah. Jadi menyembah yang proskeneo dan latroi. Melayani itu adalah penyembahan. Penyembahan melayani. Dengan seperti apa? Dengan Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Ya kan? Itu adalah penyembahan. Bagaimana cara kita memakai tubuh kita? Saya menekankan sekali pergi ke tadi pagi, tapi ini untuk kita semua juga. Bagaimana cara kita memakai tubuh kita? Itu penyembahan kita. Bagaimana cara kita pakai tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga, ya kan? Masih bisa ngopeng gitu mungkin. Kalau hidung mungkin agak sulit. Hidung, apa yang bisa dilakukan sama hidung? Kecuali mencium, ya kan? Cium bau. Tapi bagaimana cara kita menggunakan tubuh kita itu adalah penyembahan kita. Penyembahan yang lain, bagaimana cara kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, itu penyembahan kita. Bagaimana cara kita concern sama jiwa-jiwa, itu penyembahan kita loh. Kita baca, ini waktunya sudah habis. Tapi sebentar, Roma 1:9 aja. Wiwin sudah mulai berdiri soalnya di sana. Tuh, berbahaya. Roma 1:9, karena Allah yang kulayani di sini adalah menyembah. Kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberita. Allah yang kulayani, Allah yang kusembah dengan segenap hatiku. Dengan apa? Dengan pemberitaan Injil anaknya. Adalah saksiku. Dengan pemberitaan Injil. Dan berdoa. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ternyata penyembahan itu dengan pemberitaan Injil akan ke jiwa-jiwa. Dan berdoa syafaat. Itu penyembahan. Kemudian yang lain, sebomai ini adalah memuja. Yang kita memuja gitu dengan kata-kata, dengan bahasa tubuh kita. Kita betul-betul memuja Tuhan dalam segala sesuatu. Itu pakai kata sebomai. Dan yang terakhir yang mau saya ingatkan, waktu khusus sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mau berdoa, di Matius 6:5-6. Kalau kamu mau berdoa, masuk kamarmu. Artinya apa? Bukan benar-benar masuk kamar sih. Tapi artinya apa? Artinya ada waktu khusus. Dan ada hubungan personal sama Tuhan. Hari ini mau ngajak kita untuk bangun habit. Lagi. Untuk sujud di hadapan Bapa. Mungkin bukan cuma untuk kita. Kita perlu duluan menghidupi. Tapi ayo kita sama-sama sujud di hadapan Bapa dan minta hikmat. Bagaimana supaya sekitar kita itu juga bisa ikut sujud di hadapan Bapa. Anak-anak kita, dari kecil mereka bisa terbiasa dan mulai memahami. Nanti Tuhan akan buat mereka paham sendiri dengan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi mereka mulai terbiasa untuk menikmati sujud di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan generasi ini. Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya bersyukur sekali untuk kebaikan Tuhan. Kami mau sujud. Ajarkan kami Tuhan dalam segala hal. Di komunitas kami, di sisi di kelompok 120 kami mau belajar sujud. Dalam keluarga kami, di pekerjaan kami. Buat kami sehari-hari kami bisa diingatkan untuk sujud di hadapan Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan berkuasa, bukan hanya tahu, bukan hanya mau. Betul-betul kami lakukan. Tuhan bantu kami masing-masing dengan semua pergumulan yang ada. Tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan sudah melakukan. Tuhan sudah memberikan kekuatan itu. Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus sudah membuat hidup kami yang berakar dan berdasar pada kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah buat kami memahami, mampu memahami, mengenal kasih Tuhan dan dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Kami mau belajar sujud di hadapan Tuhan. Bersyukur sekali. Mau serahkan kehidupan kami masing-masing tempat ini. Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya berdoa.
Amin.